Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti topik selanjutnya pada perkuliahan Hukum Perdagangan Internasional. Saya mohon izin untuk men-share PowerPoint. Jadi pada tatap muka yang lalu saya kembali akan menunjukkan ini adalah struktur Marrakesh Agreement yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini adalah Aneks 1B, yaitu tentang trade on services, gitu ya. Mungkin untuk pada kesempatan ini kita tidak punya kesempatan banyak untuk membicarakan TRIPS, tapi sedikit saya akan menceritakan tentang trade on services, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, oke. Bukan ini. Oke, ini dia. Ada pada aneks 1. Aneks 1 tadi sudah kita lihat punya 3 sub aneks. Aneks 1A tentang GATT, yang ada GATT 1A plus 12 agreement yang lainnya. Kemudian ada aneks 1B tentang services. Nah, apa kaitannya sih GATT itu bicara tentang services juga gitu? Ya, memang kita tahu kalau pada sejarah pendirian WTO, kita tahu bahwa putaran ke-8 Uruguay Round itu menghasilkan banyak sekali perjanjian pada cakupan yang luas. Kalau pada putaran perundingan 1 sampai dengan 7 itu masih berkonsentrasi utamanya pada cara menurunkan tarif, karena memang itu adalah persoalan utamanya. Tapi kemudian pada putaran Uruguay yang ke-8, itu putaran ke-8, hasilnya itu menghasilkan aturan pada banyak variasi sektor yang lainnya. Jadi nggak sekedar membahas tentang barang dan tarif, tetapi juga mengatur tentang services, jasa, kemudian mengatur tentang IPR, dan mengatur tentang investment, gitu ya. Baiklah, kaitannya apa service? Kenapa service menjadi subject matter pada WTO? Kalau kita tahu bahwa komoditas perdagangan itu barang, jasa, HKI, dan informasi. Nah, dalam konteks inilah, Bapak Ibu sekalian, maka jasa diperbincangkan pada services. Saya akan sekedar memberikan sedikit gambaran, Bapak Ibu sekalian. Kalau Indonesia itu kita developing country, rata-rata tipe negara developing country itu adalah negara yang menggunakan sumber daya alamnya sebagai basis penopang perekonomiannya, gitu ya. Sementara negara-negara yang developed country itu sudah tidak menggantungkan pada sumber daya alam, mereka sudah lari ke manufaktur. Di atas manufaktur itu adalah sudah masuk pada sektor jasa juga. Lebih dari sektor jasa masuk pada sektor informasi, itu yang paling tinggi. Negara-negara yang menguasai IT yang saat ini tentu saja itu adalah negara yang menguasai dunia, bisa dikatakan demikian. Jadi skala, saya tidak menunjukkan skala tabel yang rinci, tapi saya bisa katakan bahwa sektor jasa itu mendominasi lebih dari 2/3 dari keseluruhan produksi global dan ketenaga kerjaan. Besar, Bapak Ibu sekalian. Jadi lebih besar dari jumlah perdagangan yang komoditas barang yang berbasis manufaktur maupun berbasis agriculture. 2/3 itu sektor jasa yang ditransaksikan. Nah, sektor jasa itu menguasai 25% dari perdagangan global. So, angkanya tinggi. Oleh sebab itu, kemudian pada tempatnya lah kemudian WTO mempunyai aturan tentang jasa. Oke. Nah, kalau jasa itu kan melekat pada manusia, Bapak Ibu sekalian ya, melekat pada manusia. Yang bisa memperform jasa itu adalah manusia. Sehingga aturan WTO dalam konteks mengatur tentang jasa, itu yang diatur adalah moda supply jasanya. Moda supply jasanya, bagaimana jasa itu ditransaksikan. Karena mentransaksikan jasa itu pasti akan melibatkan manusia. Misalnya yang masuk pada sektor jasa itu adalah sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor turisme, gitu ya, sektor tourism seperti itu. Maka yang diatur itu adalah kalau pendidikan, maka yang diatur adalah institusinya dan dosennya mengajar. Kita ini semua sekarang sedang berenang pada medan jasa, gitu ya. Kesehatan juga demikian, pariwisata juga demikian.
teknologi telekomunikasi juga melibatkan manusia. Sehingga sekali lagi yang diatur oleh WTO itu adalah moda supply jasa atau modes of supplying services. Nah, WTO itu mengklasifikasikan moda supply jasa menjadi 4 hal. Yang pertama cross border supply, yang kedua consumption abroad, yang ketiga commercial presence, yang keempat presence of natural person gitu ya. Sekarang satu, cross border supply itu seperti apa? Mentransaksikan jasa dari satu negara ke negara lain dengan menggunakan media telekomunikasi tanpa ada mobilitas orang. Saya ulangi ya, mentransaksikan jasa dari satu negara ke negara lain dengan menggunakan fasilitas media telekomunikasi dan tanpa ada mobilitas orang. Saya berikan contoh. Ada pasien di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, kemudian berobat di rumah sakit itu, kemudian ternyata yang dokter yang diperlukan untuk menyembuhkan penyakit si pasien itu ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Maka cross border supply ini adalah semua rekam medis, semua rekam medis si pasien yang ada di Singapura, Rumah Sakit Mount Elizabeth, itu dikirimkan ke Surabaya ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, ditujukan kepada dokter ahli pada penyakit itu, minta advis, minta rujukan, minta resep, dan seterusnya. Nah, apa yang diminta itu kemudian dipenuhi oleh dokter yang di Rumah Sakit Dr. Sutomo ini. Hasilnya kemudian dikembalikan, dikirimkan lagi ke Rumah Sakit Mount Elizabeth di Singapura. Itu contoh cross border supply. Mentransaksikan jasa dari satu negara ke negara lain melalui media telekomunikasi tanpa ada mobilitas orang. Pasiennya ya tetap di Singapura, dosen dokternya juga masing-masing tetap ada di Singapura, tetap ada di Surabaya. Nah, sekarang zaman pandemi orang semuanya nge-YouTube gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, sekarang itu international conference banyak yang dilakukan secara Zoom gitu. Nah, kalau misalnya seperti kemarin saya menghadiri international conference di Malaysia, pembicaranya itu ada satu di Jerman, ada satu di Singapura, ada satu di Amerika Serikat, semuanya tampil di layar. Itu contoh cross border supply. Karena si pembicara menyampaikan paparannya melalui media telekomunikasi, tapi orang-orangnya tetap aja, saya tetap di rumah saya, mereka tetap di kantornya, dan seterusnya. Itu contoh cross border supply. Jadi jasanya yang melintas batas, kok bisa? Iya, ada dukungan media telekomunikasi di situ. Orangnya tetap di tempat masing-masing. Itu namanya cross border supply. Yang kedua, consumption abroad. Konsumsi abroad. Itu apa? Pengguna jasa mendatangi penyedia jasa. Pengguna jasa mendatangi penyedia jasa. Contoh, turis-turis yang mau datang ke Gili Labe gitu ya, di Sumeneb yang terkenal indah dalam lautnya, kemudian ada pulau di Sumeneb kan yang oksigennya sangat murni itu. Nah, ketika orang-orang datang ke sana untuk mendapatkan menikmati keindahan Gili Labe, kemudian menghirup oksigen murni di sana, itu disebut consumption abroad. Jadi orang yang pengguna jasa mendatangi penyedia jasa. Pada turisme itu paling banyak pengguna. Atau misalnya kalau kita ingin belajar, kalau pada sektor pendidikan, ya kan, kita mau ke Singapura untuk studi banding, nah itu consumption abroad. Jadi kita yang menggunakan jasa mendatangi penyedia jasa. Skemanya seperti itu. Yang ketiga, commercial presence. Commercial presence itu penyedia jasa hadir sebagai entitas bisnis di negara penerima jasa. Ini bertebaran di sekitar kita. Starbucks, kalau ngomong kuliner ya banyak sekali. Ada Starbucks, kemudian ada KFC, semuanya franchise, semua waralaba yang merek pemegang merek aslinya itu bukan Indonesia, tapi kemudian ada tiba-tiba di Surabaya ada Charles Burger, ada Burger King gitu ya, commercial presence.
penyedia jasa hadir sebagai entitas bisnis di negara penerima jasa. Hotel banyak, ada JW Marriott, ada banyak, pokoknya Holiday Inn gitu ya, Holiday Inn itu pokoknya semua yang merek-merek asing tiba-tiba ada di Indonesia itu contoh dari commercial presence. Yang keempat ini adalah presence of natural person. Nah ini kebalikan dari yang consumption abroad. Jadi 4 itu kebalikan dari 2. Kalau 2 itu yang pengguna jasa mendatangi penyedia jasa, kalau yang 4 ini adalah yang menyediakan jasa mendatangi si pengguna jasa. Misalnya, kalau saya jadi dosen di misalnya, saya misalnya jadi dosen di Abu Dhabi misalnya. Saya pergi ke Abu Dhabi untuk mengajar di universitas di Abu Dhabi itu. Itu contoh si penyedia jasa saya yang menyediakan jasa mendatangi pengguna jasa. Jadi ada misalnya kalau di dalam dunia pendidikan itu adalah profesor inbound gitu ya. Kita panggil profesor dari luar negeri datang ke Wiraraja atau datang ke Unair untuk mengajar, itu contoh dari presence of natural person. Gitu ya. Contohnya banyak di sekitar kita banyak. Jadi banyaknya ekspatriat yang datang untuk bekerja di Indonesia itu contoh presence of natural person. Oke. Sekarang lingkup sektor jasa. GATS itu berlaku untuk seluruh sektor jasa, Bapak Ibu sekalian tinggal sebutkan sektor jasa itu apa saja. Ada bidang pendidikan, ada bidang kesehatan, telekomunikasi, pariwisata, apalagi perbankan, finance, konstruksi, dan seterusnya. Banyak sektornya. Bapak Ibu sekalian silakan browsing di ini ya, sektor jasa berdasarkan WTO apa gitu. Nanti insya Allah akan ketemu sektornya apa saja, sangat rigid. Nah, ketentuannya WTO menyebutkan bahwa perdagangan bebas pada sektor jasa itu mengecualikan. Artinya ada sektor-sektor tertentu yang tidak bisa diliberalkan 100%. Apa saja itu? Semua adalah sektor jasa yang menjadi lingkup otoritas negara. Menentukan itu kapasitas negara atau tidak itu berdasarkan pada social security schema dan public service. Contoh yang paling mudah dan itu memang disepakati di seluruh dunia, aspek pendidikan dan kesehatan itu tidak bisa sepenuhnya diliberalkan. Karena menyediakan pendidikan dan menyediakan akses kesehatan yang seluas-luasnya itu menjadi tanggung jawab negara. Loh, tapi kan ada banyak rumah sakit internasional, iya ada, tapi tidak dikomersialkan sepenuhnya. Loh kan ada itu universitas, kalau di Malaysia itu Melbourne University ada yang di kelas di Malaysia ada itu. Iya, tapi tidak dibuka seluruhnya. Artinya tidak bisa sepenuhnya diliberalkan. Jadi kecuali pada sektor pendidikan dan kesehatan atau sektor yang itu menjadi tanggung jawab negara untuk menyediakannya. Kenapa ada aturan ini? Iya, karena kalau semua aspek dikomersialkan itu mungkin akan semakin banyak anak negeri ini yang tidak menikmati pendidikan yang layak dan cukup tinggi, gitu ya. Nah, tadi kalau pada lingkup services juga berlaku ketentuan sama pada GATT. Jadi tidak boleh, tetap harus mematuhi prinsip non-diskriminasi, kemudian harus mematuhi aspek transparansi gitu. Non-diskriminasinya misalnya bagaimana? Contohnya, contoh sederhananya misalnya kalau tenaga kerja Indonesia mau menjadi tenaga medis misalnya di Arab Saudi atau di negara-negara Uni Emirat Arab gitu. Mereka diharuskan bisa berbahasa Arab gitu ya. Misalnya negara Uni Eropa Arab itu mensyaratkan untuk tenaga medis itu wajib bisa berbahasa Arab gitu. Maka ketentuan itu harus diberlakukan sama untuk semua orang gitu. Tidak hanya dengan misalnya kalau Indonesia itu
karena negara dengan penduduk Muslim terbesar, maka untuk Indonesia mereka yakin kita sudah bisa bahasa Arab, jadi kita bisa baca huruf Arab gitu. Maka untuk Indonesia nggak perlu ada tes bahasa Arab. Nah itu mendiskriminasi negara-negara lain yang menguntungkan Indonesia tapi mendiskriminasi negara yang lain. Contoh misalnya kalau di Jepang itu untuk sektor tenaga medis dokter gitu ya, itu wajib bisa bahasa Jepang. Apapun warga negaraannya, pokoknya kalau mau kerja jadi dokter di Jepang itu wajib bisa bahasa Jepang. Karena peraturan tentang tenaga medis di Jepang, dia tidak hanya ditempatkan di kota-kota besar yang orang bisa berbahasa Inggris, tetapi semua dokter tanpa terkecuali itu akan ditempatkan di seluruh wilayah Jepang. Dan di Jepang itu juga masih banyak orang yang tidak semua orang Jepang bisa bahasa Inggris gitu. Sehingga untuk tetap memberikan fasilitas kesehatan yang memadai untuk semua masyarakat yang di Jepang, maka peraturannya adalah siapapun Anda kalau mau mendapatkan izin praktek di Jepang, persyaratannya adalah wajib untuk bisa berbahasa Jepang. Dan itu diberlakukan secara sama semuanya. Tidak ada pengecualian. Gitu ya. Itu contoh. Penerapan sektor jasa juga tidak boleh harus tetap mematuhi prinsip utama dan prinsip dasar WTO tentang non-diskriminasi, kemudian harus mengandung aspek transparansi. Gitu ya. Itu yang sedikit yang saya sampaikan tentang sektor jasa. Nah, ini slide saya yang terakhir untuk overview. Nah, kalau ngomong soal TRIM, ini saya perlu ingatkan lagi, Bapak-Ibu sekalian, TRIM itu di mana? Ada di Aneks 1, sekali lagi Aneks 1, ada di sini TRIMS. Oke, Trade Related Investment Measures, gitu ya. Jadi dia berada di Aneks 1A. Nah, kenapa TRIMS ini kita bicarakan? Ini konteksnya di sini, Bapak-Ibu sekalian. Cara bertransaksi bisnis itu salah satu modanya adalah dengan movement of capital, gitu ya. Untuk kepentingan itulah, maka sedikit saya akan memperkenalkan pada Bapak-Ibu sekalian tentang Trade Related Investment Measures. Salah satu cara negara untuk membangun industri kekuatan ekonomi nasionalnya itu adalah dengan mengundang investor masuk ke negaranya. Karena tidak semua aspek mungkin dengan keterbatasan dana, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan teknologi dan peralatannya, maka tidak bisa semua sektor itu dikerjakan sendiri oleh negara sebuah negara. Pada titik tertentu mereka membutuhkan ada investor masuk untuk membantu mengembangkan sebuah industri di negaranya. Pada pokoknya itu. Hanya persoalannya adalah ada kebutuhan bagi negara untuk mengundang investor masuk, tetapi sekali lagi saya ingatkan pada tatap muka yang sebelumnya, pada video yang sebelumnya, saya sebutkan bahwa negara itu naturnya, jadi naluri dasarnya itu proteksionis gitu. Jadi nggak ada ceritanya negara itu dengan sukarela akan membuka dirinya selebar-lebarnya untuk dibanjiri oleh negara lain, nggak bisa gitu. Sama hanya dengan investasi gitu. Investasi itu orang datang kemudian melakukan kegiatan usaha, entah mengorok sumber daya atau berproduksi, artinya ada sumber daya di negara itu yang harus dimanfaatkan oleh investor asing, orang asing gitu. Untuk kepentingannya siapa? Nah, kebanyakan negara-negara yang menerima investasi asing itu seperti begini, dikasih di depan tetapi di belakang dipegangin gitu. Nah, sifat-sifat yang ambigu ini mengundang, mempersilahkan investor untuk masuk, tetapi kemudian ruang gerak investor ini dibatasi dengan banyak aturan. Gitu. Nah, ini yang kemudian oleh WTO hendak ditertibkan, Bapak-Ibu sekalian. Jangan sampai investor itu ketika melakukan aktivitas bisnis di sebuah negara, itu menjadi terhambat kegiatannya karena negara penerima investasi mempunyai aturan yang tentu saja mempunyai aturan yang mendistorsi aktivitasnya gitu. Jadi
yang diatur oleh WTO apa? Ya, kalau misalnya Anda membuka diri untuk investasi, maka Anda juga harus memberikan konsesi imbal balik yang sepadan dengan investasi yang WTO tidak meminta harus generous, harus lomang kalau bahasa Jawanya, harus ngasih banyak-banyak pada investasi, tidak, appropriate saja, yang sepantasnya, yang seimbang saja, kan memang dalam setiap kegiatan bisnis kan harus ada keseimbangan gitu. Jadi WTO itu mewajibkan aturan investasi itu dibuat untuk memfasilitasi. Saya ulang, kalaupun tuh ada aturan tentang investasi, itu harus dibuat untuk memfasilitasi perdagangan internasional, bukan untuk menambah bentuk halangan perdagangan. Saya ulangi, kalaupun toh ada aturan tentang investasi, maka aturan itu harusnya dibuat untuk memfasilitasi, bukan untuk menambah bentuk halangan perdagangan yang ada. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan saya sudah pernah mengatakan ini sebelumnya di kuliah-kuliah yang lalu, bahwa aturannya WTO itu sifatnya pragmatis. WTO itu hanya mengatur sesuatu yang sudah lama terjadi dan itu sudah merupakan gangguan bagi distorsi pada perdagangan bebas, yang ketika dia mendistorsi perdagangan bebas kemudian merugikan semua pihak yang terlibat di dalam pasar itu, maka pada titik itu WTO mendisiplinkan, sehingga aturan-aturan yang berada, jadi yang dimandatkan oleh WTO tentang investasi, ini adalah yang sudah banyak dilakukan oleh negara-negara selama ini, dan sudah terbukti bahwa kebijakan itu mendistorsi perdagangan bebas. Untuk itu, maka itu dilarang oleh WTO. Sehingga peraturan tentang investasi di negara anggota WTO itu tidak boleh lagi mengandung persyaratan tentang satu, lokal konten dalam kadar tertentu. Lokal konten dalam kadar tertentu. Misalnya begini, iya, kalau yang investasi tadi sudah saya jelaskan ya, itu yang direct investment. Anda boleh berproduksi, silakan bangun pabrik gitu ya, silakan bangun pabrik di negara saya, tapi nanti untuk bahan baku dari produksi Anda itu harus belinya dari penduduk lokal setempat ya. Harus bahan bakunya itu harus beli dari sumber saya. Anda tidak boleh mendatangkan raw materials, tidak boleh mendatangkan bahan baku dari luar gitu. Persoalannya apa kalau ada persyaratan lokal konten ini, Bapak Ibu sekalian? Persoalannya adalah kalau konten yang tersedia di tempat perusahaan itu akan berproduksi itu memang memenuhi spesifikasi yang diminta, yang diharapkan oleh perusahaan tersebut, nggak akan ada masalah, boleh saja. Tapi persoalan yang sering adalah sebuah perusahaan ketika akan produksi itu kan tentu sudah mempunyai perhitungan, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya akan untung ketika raw material saya harganya X misalnya. Tetapi dengan adanya peraturan lokal konten, maka saya tidak bisa mendapatkan barang itu dengan harga X karena apa? Syaratnya itu saya boleh berproduksi kalau beli raw material dari penduduk setempat, dari memanfaatkan sumber daya alam setempat. Nah, ternyata sumber daya alam setempat itu harganya tidak sesuai dengan budget saya, kualitasnya tidak sama seperti yang saya harapkan. Sehingga persyaratan lokal konten ini menjadi penghambat. Oleh karena itu, kemudian WTO bilang nggak boleh lagi ada persyaratan lokal konten dalam kadar tertentu. Terlebih lagi kalau saya mungkin saya sampaikan bahwa keputusan investor untuk melakukan investasi itu biasanya digerakkan oleh 3 hal. Dia mempunyai alasan time to market atau time to sources gitu. Kalau time to market itu adalah mereka melakukan investasi di negara di mana pasar terbesarnya ada di situ gitu.
keinginan yang ingin diambil itu adalah ketika dia dekat dengan marketnya, maka dia akan bisa mendapatkan market yang lebih besar karena dia dekat sama marketnya gitu. Jadi daripada saya berada di luar pagar kemudian melempar-lempar mengekspor barang saya, mengimpor barang saya ke negara tujuan pasar, mending saya langsung masuk jualan dari produksi di dalam saya jual langsung gitu ya. Nah, local content requirement itu tidak menjadi masalah ketika yang alasan melakukan investasi itu adalah tentu sources. Jadi dia melakukan investasi di sana karena memang sumber daya raw material saya paling bagus kualitas dan harganya di tempat itu gitu. Seperti misalnya kenapa PN Garam ada di Madura ya karena memang pusat pergaraman ada di Madura. Kenapa kemudian pabrik rokok itu banyak yang dibangunnya di ini ya karena tembakau Madura bagus gitu. Local content itu demikian. Jadi kalau pada investor yang melakukan aktivitas investasi dengan alasan tend to sources akan diuntungkan, tetapi ini akan merugikan bagi investor yang tend to market gitu ya. Produce locally, ada persyaratan harus semuanya harus diproduksi secara lokal gitu. Ya tentu saja misalnya kalau untuk perusahaan manufaktur gitu ya, misalnya perusahaan perusahaan model asing PMI ini adalah harus beberapa komponennya akan misalnya saya untuk untuk komponen ini saya hanya akan diuntungkan kalau belinya di Vietnam. Tapi kalau kemudian ada persyaratan harus produce locally gitu ya, loh ya apalagi kalau negara tujuan pasar itu tidak mampu menyediakan komponen yang diinginkan. Dengan persyaratan produce locally ini menghambat. Ketiga, export at a given level percentage of goods. Jadi investor itu ketika memproduksi barang, Bapak Ibu sekalian, tentu saja dia menginginkan pasar tujuan pasarnya itu bisa domestik, bisa pasar internasional, gitu ya. Tapi misalnya saya produksinya di Indonesia, tetapi nanti akan saya jualnya ke Australia misalnya. Tapi kemudian ada persyaratan. Oh enggak bisa, yang diproduksi di sini harus dijual di sini, enggak boleh diekspor. Nah, persyaratan seperti itu persyaratan aturan yang menghambat investasi. Berikutnya, transfer teknologi or property business information to local person. Dipersyaratkan, boleh kamu silakan membuka pabrik di sini, tetapi Anda harus melakukan transfer of technology. Artinya misalnya Jepang misalnya sudah punya teknologi infusi untuk kendaraan bermotor gitu. Boleh buka pabrik di sini, tapi teknologi infusimu itu harus diajarkan ke kita ya. Sehingga dalam 5 menit, dalam 5 tahun ketika kontrak investasimu selesai, maka saya akan bisa mengembangkan teknologi infusi ini sendiri tanpa Anda. Nah, ini persyaratan transfer of technology ini juga menjadi persoalan karena apa? Sebuah perusahaan sampai menemukan formula khusus teknologi baru yang kemudian mempunyai nilai komersial tinggi, itu masa kemudian harus diwajibkan memberikannya secara mudah atau begitu saja. Kalaupun toh disuruh bayar, tapi juga mungkin tidak boleh tinggi bayarannya. Itu satu hal yang tidak masuk akal gitu, karena mereka sampai pada level itu dengan upaya. Tapi kemudian perusahaan pemerintah setempat mengatakan, oh boleh, tapi kasih kita teknologimu. Itu persyaratan yang ini ya yang tidak bagi banyak pebisnis itu persyaratan yang sangat memberatkan gitu. Kemudian persyaratan balance foreign exchange inflow and outflow, artinya mensyaratkan oh ya Anda boleh mengekspor itu outflow ya kan, ketika Anda bisa mendatangkan ke devisa bagi kami gitu ya. Anda menjual itu harus dalam jumlah yang seimbang atau jumlah yang lebih kecil dari apa yang bisa Anda berikan pada kami. Jadi foreign inflow dan outflow-nya. Jadi dipersiapkan ya kamu boleh jual kalau
baru-baru boleh menjual ke tempat yang lain ketika Anda sudah menjual dalam presentasi sekian ke dalam negeri sendiri. Nah, itu adalah contoh-contoh kebijakan investasi yang ingin didisiplinkan oleh WTO karena kebijakan serupa itu adalah kebijakan yang serupa ini ya kebijakan yang terbukti mendistorsi perdagangan bebas dan oleh WTO perlu didisiplinkan. Itu sekilas tentang services dan investment measure. Saya tahu ini terlalu singkat untuk bagi Anda untuk memahami secara keseluruhan, tapi sedikit yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pengetahuan bagi Bapak Ibu sekalian untuk memahami perkuliahan ini. Dan mudah-mudahan pula dengan sedikit yang saya sampaikan, Anda bisa mempunyai gambaran tentang apa itu WTO, apa yang diatur, dan bagaimana Indonesia menerapkan aturan dari WTO itu, karena Indonesia adalah salah satu negara anggota WTO yang mempunyai kewajiban juga untuk menjalankan semua ketentuan yang telah disepakati dalam platform WTO. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.